فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai para hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya. Yang kedua, salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang mengikuti agama beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Dan semoga kita semuanya juga termasuk di dalamnya. Amin. Para jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita lanjutkan pembahasan kitab Min Ma'alimit Tauhid, di antara rambu-rambu tauhid, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala, dan kita masuk pada poin yang kelima, masih tentang tema keutamaan, keistimewaan tauhid. Yang kelima, penulis mengatakan, al-amrul khamis min khasa'isi tauhid anna tauhida fihi salamatu minal ittirabi wa tanaqud. Ini sudah ya warnanya. Yang keenam guys, saat sini. Keutamaan yang keenam. Yang keenam, min khasa'isi tauhid annahu muwafiqun lil fitris salimah wal uqulil mustaqimah. Keistimewaan tauhid yang keenam adalah tauhid itu sesuai dengan fitrah yang lurus dan akal yang sehat. Tauhid itu selaras sesuai dengan fitrahnya yang lurus, fitrah manusia yang lurus, dan sesuai dengan akal yang sehat. At-tauhidu huwa dinul fitrah, walau turikal insanu wa fitratahu lima qabila ghaira tauhid li'annahu yatawafaku ma'al fitrah. Karena tauhid adalah agama fitrah. Seandainya manusia dibiarkan begitu saja, maka fitrahnya tidak akan menerima kecuali tauhid. Maksudnya seorang itu memang memiliki kecenderungan dari awal dia itu tahu Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia paham, dia tahu Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berusaha mendekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tauhid itulah fitrahnya manusia memang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa aqim wajhaka lid-dini hanifah." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam ini. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Adalah fitrah Allah, disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus, akan tapi banyak manusia yang tidak memahami. Maksudnya agama yang lurus, Islam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam yang dia itu
bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah inti dari ajaran agama Islam itu sendiri. Karena seorang itu dia beragama Islam ini tidak sekedar beragama begitu saja bahkan sesuai nafsunya, tapi kita mempelajari lebih dari itu. Maknanya adalah kita beragama Islam sesuai dengan Islam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Islam yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar kita itu mengaku-ngaku beragama Islam tapi prakteknya menyelisihi agama Islam. Tidak cukup seorang itu dia hanya mengklaim beragama Islam, berakidah Islam, beribadah sesuai tuntunan Islam, tapi bagaimana praktek sesungguhnya? Apakah Islam yang dia bawa, Islam yang dia jalankan, Islam yang dia praktekkan tersebut sesuai atau tidak dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengucapkan sebuah ucapan yang sangat berharga sekali bagi kita, bisa kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Kita ingat-ingat selamanya. Imam Syafi'i mengatakan, amantu billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Aku beriman kepada Allah dan segala yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Beliau juga mengatakan, wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa'a an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan segala yang datang dari Rasulullah sesuai dengan keinginan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cara beragama yang benar, metode beragama yang benar. Kata Imam Syafi'i, aku beriman kepada Rasulullah dan segala yang datang dari Rasulullah sesuai dengan keinginannya Rasulullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah dan ucapkan salam kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, tapi solawatnya yang seperti apa? Haruslah solawat yang sesuai dengan keinginan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar selawat-selawat yang kita inginkan, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersolawat, dan Allah juga yang menjelaskan lafadz solawat itu kepada kita. Jadi yang datang bukan hanya perintah, tapi juga tata caranya, tapi juga lafadz solawatnya. Dan dalam beragama kita ingat-ingat perkataan Imam Syafi'i, saya beriman kepada Allah dan dengan segala yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah.
Saya beriman kepada Rasulullah dan segala yang datang dari Rasulullah sesuai dengan keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sekedar kita berdalil, nah ini kan kita diperintahkan untuk sholat. Apa salahnya saya menjalankan sholat ini, sholat itu, sholawat ini, sholawat itu, puasa ini, zikir ini, itu, dan lain sebagainya. Perhatikan ketika suatu hari seorang yang dia itu sebelum sholat subuh, setelah azan subuh, menjalankan sholat 2 rakaat setelah sholat subuh sebelum iqamah. Dan seorang yang dia itu menjalankan sholat 2 rakaat, setelah selesai dia bangkit lagi untuk sholat lagi 2 rakaat. Setelah selesai dia bangkit lagi untuk sholat lagi 2 rakaat. Maksudnya daripada dia diam menunggu iqamah, mending dia sholat gitu loh ya. Ini kan seakan-akan perbuatan baik, perbuatan yang bagus. Nggih napa mboten? Sholat loh, siapa yang mengatakan sholat itu perbuatan buruk? Jadi dia setelah azan subuh sambil menunggu iqamah, sambil menunggu qomat, wah dia sholat. Sholat 2 rakaat, selesai berdiri lagi, sholat lagi sampai dengan iqamah. Kemudian dinasehati oleh seorang Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala, ulama pada zaman itu. Ditanyakan, kenapa engkau sholat seperti ini? Maksudnya Nabi itu sholatnya qobliyah, subuh saja 2 rakaat saja, selesai duduk nunggu iqamah. Kenapa engkau sholatnya 2 rakaat, selesai 2 rakaat lagi? Kemudian ketika ditanyakan seperti itu, orang ini menjawab, memang apa salahnya saya sholat? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazab saya gara-gara saya menjalankan sholat? Maka perhatikan jawaban seorang Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang ulama menjawab dengan jawaban yang sangat indah. Lewat, gak tahu itu. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengazabmu karena engkau sholat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazabmu karena engkau menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jawaban yang sangat indah, yang sangat penting untuk kita perhatikan. Maka fitrahnya seorang itu dia adalah bertauhid. Wa amma syirku fahuwa khurujun anil fitrah wa inhirafun anha. Adapun kesyirikan adalah keluar dari fitrah, bentuk keluar dari fitrah dan menyimpang dari jalan yang lurus, kesyirikan. Walihada jaa fi sahih Muslim haditsun qudsi, qala Allah taala, Allah berfirman, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Sesungguhnya saya menciptakan hambaku semuanya dalam kondisi yang lurus. Wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian para syaitan mendatangi mereka dan menjadikan mereka menyimpang dari agama mereka, dari jalan yang lurus. Maksud dari firman Allah Ta'ala, aku ciptakan hambaku dalam kondisi yang lurus, maksudnya adalah di atas fitrah, yaitu tauhid. Kemudian datang syaitan, dan syaitan berusaha untuk menyesatkan, menyimpangkan mereka dari jalan yang lurus tersebut. Wa jaa fi shahih min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abu Hurairah, dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah.
Tidaklah ada seorang anak dilahirkan kecuali di atas fitrah, di atas kecenderungan untuk bertauhid. Fa'abawahu yuhawidanihi. Bisa jadi kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi. Wa yunasiranihi, atau bisa jadi kedua orang tuanya yang menjadikan dia itu Nasrani. Kama tuntijunal bahimah, sebagaimana hewan yang barusan dilahirkan juga, entah kambing atau sapi gitu ya, atau kucing dan lain sebagainya. Hal tajiduna fiha min jad'a, hewan yang barusan dilahirkan, apakah engkau pernah melihat itu kupingnya terputus gitu? Kupingnya kan nggak putus. Hatta takunu antum tajada'unaha, kalian sendiri yang bisa jadi memutus kupingnya hewan tersebut. Kemudian dalam riwayat yang lain, fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi, seorang itu dilahirkan di dunia dalam kondisi fitrah, berkecenderungan untuk bertauhid, tapi orang tuanya lah yang menjadikan anaknya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Sebagaimana hewan yang dia barusan lahir kondisinya normal, secara umum hewan yang normal, telinganya 2, misalnya sapi itu ya, kakinya 4 gitu kan. Engkau tidak menjumpai kondisi sapi itu telinganya putus 1, tidak. Maksudnya itu ulah kalian sendiri. Itu adalah ulah kalian sendiri yang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang itu dia membuat ya hidungnya, telinganya, atau matanya, atau pipinya menjadi aneh-aneh, misalnya kayak hewan itu loh, kan ada kan yang manusia tapi dibentuk wajahnya jadi kayak hewan itu. Waliyadzubillah, ini termasuk dosa besar, itu merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang itu dilahirkan di dunia ini dia di atas fitrahnya yang baik, yang lurus, bertauhid, punya kecenderungan bertauhid. Nah, kenapa kalau gitu ada orang yang lahir dia kemudian setelah tumbuh berkembang dari usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu anaknya biasa keluar masuk gereja, keluar masuk tempat ibadah orang Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Kenapa kok jadi seperti itu? Jawabnya adalah karena orang tuanya yang mengajak, yang mengkondisikan dia membentuk anak tersebut menjadi beragama Hindu atau Buddha atau Nasrani dan lain sebagainya. Dan itu adalah kekeliruan, kesalahan. Makanya bukti dalil bahwasanya seorang anak dilahirkan itu dalam kondisi fitrah, kondisi bertauhid, kondisi Islam. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan anak itu dijadikan Islam, ya kan? Nabi tidak menyebutkan anak itu dijadikan tidaklah seorang anak lahir kecuali dalam kondisi fitrah, akan tetapi orang tuanya yang menjadikan Nasrani atau Yahudi atau Majusi, atau orang tuanya menjadikan dia Muslim. Enggak ada. Menjadikan dia Muslim enggak ada. Kenapa enggak ada? Jawabnya adalah karena sejak awal anak yang lahir itu dia adalah seorang Muslim gitu loh ya. Memang kita yang lahir itu sudah dalam kondisi Muslim, hanya saja orang tuanya yang mengarahkan seperti itu. Maka tauhid adalah agama fitrah. Adapun kesyirikan dan selainnya adalah kesesatan, kekeliruan, dan semua itu bisa merusak fitrah manusia. Dan akal yang sehat, akal yang lurus, yang tidak
terkena syubhat tentu akan meridhoi, akan merasa cukup dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada segala sesuatu yang memang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Justru tidak terima ketika seorang itu dia beribadah menyembah kepada banyak Tuhan, banyak sesembahan. Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang memiliki banyak sesembahan, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang lebih baik? Allah Maha Esa dan Allah Maha Kuasa. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Dan apapun yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itu kan kalian sendiri yang memberikan nama-nama. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan dalil untuk beribadah kepada selain Allah. Justru yang ada itu kita memang diperintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang beribadah kepada selain Allah, meminta, berharap, berdoa, rukuk, sujud dan lain sebagainya kepada selain Allah taala, justru ini tidak ada dalilnya. Qala muwahhidul jahiliyah. Ada seorang muwahhid, orang yang dia bertauhid di waktu jahiliyah itu pernah berkata, namanya Zaid bin Amr bin Nufail, ketika dia itu meninggalkan agama kaumnya. So, dia ketika dulu jahiliyah masih musyrik, masih kafir. Kemudian dia meninggalkan agama nenek moyangnya, pindah kepada agama tauhid, agama Islam. Kemudian dia bersenandung membuat syair. Rabban wahidan am alfa rabbin adinu idza taqassamatil umuru. Sesembahan yang esa atau ribuan sesembahan yang harus aku sembah dan aku jadikan agama. Ketika munculnya masalah-masalah permasalahan, aku tinggalkan Lata, Uzza, semuanya. Demikianlah sikap seorang yang kokoh dan penyabar. Jadi dia butuh kekokohan, dia butuh sabar, istiqomah di atas Islam dan sabar ketika mendapatkan ujian dan gangguan. Aku tidak menyembah Uzza, tidak pula kedua anaknya, tidak pula dua berhala Bani Amr aku kunjungi. Maksudnya orang ini dia benar-benar bertauhid dan tidak lagi beribadah kepada sesembahan-sesembahan yang banyak. Dia hanya beralih kepada satu sembahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang mencela Quraisy, yaitu mencela sembelihannya. Ada seorang mencela Quraisy, sembelihan mereka, dan mengatakan, jadi orang Quraisy itu dia menyembelih kambing, tapi tidak mau beribadah kepada yang menciptakan kambing, gitu loh maksudnya. Seraya mengatakan, asyatu khalaqaha Allahu wa anzalalaha minas sama'il ma' wa anbatalaha minal ardi summa tadbahunaha ala ghairi ismillah inkaron lidzalika wa idzaman lah. Allah yang menciptakan kambing, Allah yang menurunkan air hujan dari langit, kemudian Allah menumbuhkan tanaman-tanaman, lalu kalian menyembelih kambing tanpa menyebut nama Allah sebagai bentuk pengingkaran terhadap mereka dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Maksudnya falaisa fil uquli abyanu wala ajla min ma'rifatiha bi kamali khaliqi hadzal alim wa tanzihi anil uyubi wa naqais wa ifradihi wahdahu bidzul wal khudu'. Tidak ada bagi akal yang lebih jelas dan gamblang dalam mengenal Rabb-Nya melalui kesempurnaan penciptaan alam semesta ini, sucinya dari segala cacat dan kekurangan, dan hanya untuk Allah semata kita menghinakan diri dan beribadah. Maksudnya akal yang lurus, akal yang sehat itu bisa kita gunakan untuk tadabbur. Bisa kita gunakan untuk tadabbur, kita memikirkan. Ini alam semesta ada ini, apakah muncul begitu saja tiba-tiba seling langsung jadi alam semesta gitu ya? Atau dia ada penciptanya, ada yang mengatur. Ini saja kita bisa berpikir. Apa saja motor niku loh ya, yang jenengan naiki dari rumah ke sini, naik motor misalnya. Motor itu ada sendiri atau ada yang membuat? Ada yang membuat. Dan kita kalau berpikir tentang motornya juga kayak bisa jadi nggak masuk akal. Motor ini dia bentuknya seperti ini, ada bannya, ada ruji, ada kuncinya, ada setirnya, setangnya, ada belnya, tinggal pencet sudah bunyi, kemudian diisi bensin. Kalau nggak diisi bensin, dikasih air nggak bisa. Itu buatan manusia. Sesuatu yang kecil seperti itu saja ada yang membuat. Ada yang mengatur juga. Kalau rusak itunya diatur, diganti ininya. Ini sekedar motor. Belum lagi kita bicara tentang mobil, tentang kereta api, kapal laut, bisa berjalan di laut. Pesawat bisa terbang di udara, gimana tuh? Pesawat bisa terbang di udara dengan sebegitu beratnya. Itu saja ada yang menciptakan, ada yang membuat, ada yang mengatur. Apalagi alam semesta. Misalnya kita berpikir satu hal aja, di sebelah jenengan itu di samping mana itu berarti? Sana itu mana? Barat. Samping utara berarti ya. Samping utara itu kan ada pohon pepaya. Nggih napa mboten? Pohon pepaya itu kira-kira buahnya buah napa mengke yang kalau buah nanas napa kentang nggih. Pepaya lho nggih. Ketika buah pepaya itu kita ambil semua buahnya. Buahnya habis kita ambil, entah dimasak atau dikasihkan tetangga misalnya. Nanti insya Allah bisa berbuah lagi. Ketika berbuah lagi, buahnya buah apa? Buah pepaya lagi. Ini bukan terjadi dengan sendirinya loh ya. Ini ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin seorang itu dia nanam biji pepaya terus ternyata, saya itu rencana nandur biji pepaya nih. Ketika saya tanam, loh kok yang muncul ini jadi pohon jeruk, gimana nih? Kan nggak gitu gitu loh. Maksudnya Allah sudah mengatur segala sesuatu dengan sebegitu detailnya, indahnya. Dia mau nanam pohon jambu, ya jambu nanti buahnya. Dia nanam pohon rambutan, juga rambutan. Dia nanam pohon kelapa dan lain sebagainya. Itu semua bukan terjadi begitu saja. Itu ada yang mengatur gitu loh ya. Bagi akal yang lurus, akal yang sehat, akal yang bagus, dia berpikir alam semesta tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, tapi ada yang menciptakan, kemudian ada yang mengatur. Yang mengatur apakah sesama makhluk seperti ini sama-sama diciptakan? Jawabnya nggak masuk akal juga. Yang mengatur adalah yang lebih hebat dari semuanya ini. Yang mengatur adalah yang menciptakannya. Bagaimana cara berpikir Nabi Ibrahim?
alaihi salam. Dia melihat matahari juga. Matahari ini Rabb, dia memiliki banyak manfaatnya ke seluruh dunia. Tapi ketika matahari tenggelam, wah ternyata bukan Rabb, dia tidak cocok. Nah, beliau terakhir menjelaskan, mengatakan bahwasanya Rabbku adalah yang menciptakan semuanya. Yang menciptakan semuanya, itulah yang pantas untuk kita ibadahi. Nah, ini adalah poin yang ke-6. Berikutnya poin yang ke-7, al-amru sabi', kekhususan tauhid, kekhususan keistimewaan tauhid yang ke-7 adalah anna tauhid huwa rabitatul haqiqiyatul baqiyah al-mustamirrah fid dunya wal akhirah. Tauhid adalah ikatan persaudaraan yang hakiki dan kokoh di dunia dan juga di akhirat. Wala yujadu rabitatun bainan nasi itlaqan mithlu rabitatut tauhid. Tidak ada ikatan yang kuat di antara manusia kecuali ikatan tauhid. Yang paling kuat, yang paling kokoh adalah tauhid. Karena ikatan ini adalah ikatan yang bisa sampai pada alam akhirat. Kalau berkumpulan, pertemanan di antara manusia bisa jadi putus di dunia, mentok sampai meninggal misalnya. Tapi pertemanan yang hakiki, yang terus-menerus bisa bermanfaat, ini adalah pertemanan yang dibangun di atas tauhid dan juga keistimewaan tauhid. Hanya karena tauhid, disebabkan karena tauhid sajalah pertemanan kita, ikatan persaudaraan kita bisa bermanfaat di dunia sampai dengan akhirat. Tidak terkecuali ikatan yang dibangun juga dengan pasangan kita. Itu juga benar-benar kita usahakan, disebabkan karena tauhid. Jadi semua sama-sama beriman, sama-sama menuntut ilmu, sama-sama menjalankan ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya, tidak hanya perkara dunia. Allah Ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Para orang-orang yang mereka itu berteman dengan pertemanan yang kuat, teman karib, sahabat dekat, pada hari kiamat kelak semuanya bermusuhan satu sama lain kecuali orang yang bertakwa. Pertemanannya didasarkan dengan ketakwaan, maka mereka pertemanannya tetap bermanfaat, tetap berhubungan baik maksudnya. Adapun pertemanan yang bukan karena ketakwaan, bukan karena iman, bukan karena tauhid, maka pertemanan di dunia akan menjadi permusuhan di akhirat. Pertemanan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia saling mengingatkan karena Allah, dia juga saling menasehati karena Allah, senantiasa memberikan kebaikan, mengeser kebaikan, mengajak ngaji, mengajak hadir di majelis ilmu, mengajak baca Quran dan lain sebagainya. Pertemanan yang seperti ini akan bisa bermanfaat baginya. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, hadis tentang syafaat, diantaranya pertemanan yang dibangun di atas ketakwaan ini bermanfaat sampai akhirat. Ada seorang yang dia itu satunya masuk surga, tapi temannya ternyata tidak ada di surga. Ketika dicari di surga tidak ada, kemudian ditanyakan, teman saya kok nggak ada ini. Dulu kita puasa bareng, hadir taklim bareng, kita saling menasehati satu sama lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dikatakan kepadanya, coba lihat di neraka, barangkali temanmu masuk neraka. Ketika dilihat ternyata temannya betul di neraka, maka diperintahkan agar temannya tersebut yang berada di neraka itu diselamatkan, diambil dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini kan disebabkan karena pertemanan yang dibangun di atas tauhid, dibangun di atas ketakwaan, dibangun di atas agama Islam, bukan karena perkara dunia, bukan karena bisnisnya, bukan karena jual beli, sekedar karena hobinya sama-sama suka sepeda, badminton, sepak bola dan lain sebagainya, tidak. Tapi pertemanan ini berdasarkan agama Islam, dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara teman yang paling dekat dengan kita siapa? Yang paling dekat dengan kita siapa? Pasangan kita ya. Begitu pula pasangan kita ini juga termasuk teman, bahkan teman yang sangat dekat dengan kita. Nah itu ya butuh juga untuk dibangun rumah tangga itu di atas tauhid, di atas keimanan, di atas ketakwaan. Saya pernah ketemu dengan seorang, tapi sekarang sudah putus hubungan ya, sudah lost kontak lah. Dia orang Malang. Ketika saya dulu belum menikah, sekitar tahun 2015 atau 16, berarti berapa tahun nih? 10 tahun nih. 2015 lah, sekitar 2015. Saya bertemu dengan dia, kemudian tidak sengaja juga bertemu di masjid. Kita ngobrol-ngobrol, saya juga dimotivasi, ya ngobrol biasa masalah menikah, rencana nikah tahun berapa, dan gitulah. Atau umur berapa, kayak gitu-gitu. Dan saya juga balik bertanya, ya kira-kira jenengan dulu punya cerita nggak gimana kira-kira pas sebelum nikah, ada kiat-kiat misalnya untuk mendapatkan pasangan yang baik dan yang semisalnya. Kemudian teman kenalan saya laki-laki ini dia menjawab atau bercerita sedikit. Dulu saya ini juga menjalankan ta'aruf sebagaimana biasanya. Hanya saja dengan perempuan ini maksudnya ya istrinya yang sekarang jadi istrinya. Dulu ketika saya tanya itu sudah menjadi jawaban yang wes pokoknya saya harus mengambil perempuan ini gitu loh. Gitu. Dan saya tanyakan loh, emang gimana prosesnya atau ceritanya? Dulu ketika saya tanya, kenapa kamu mau menikah dengan saya? Ini pertanyaannya wajar ketika ta'aruf dan yang semisalnya gitu ya. Kemudian perempuan ini menjawab, karena saya yakin dengan menikah ini bisa lebih mendekatkan saya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya memang perempuan ini menikah dengan tujuan untuk lebih bertakwa, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ini sungkan saya ditanya terus kapan nikah, wes pokoknya rabi ya gitu ya. Enggak gini maksudnya ya. Tapi dia benar-benar menjawab dengan jawaban yang wah, saya pokoknya nggak bisa nganu ini. Harus saya ambil ini akhwat ini gitu. Maksudnya pertemanan ini, pernikahan ini juga rumah tangga ini juga butuh untuk didasarkan dengan syariat Islam supaya muncul keberkahan, kebaikan di dalam rumah tangga. Di antaranya juga kelemah lembutan. Sabda Rasulullah SAW, apabila Allah menginginkan kebaikan bagi sebuah rumah tangga, maka Allah akan menurunkan, menjadikan rumah tangga itu kelemah lembutan. Sang suami bersikap lemah lembut kepada istrinya.
istri juga seperti itu, anaknya juga seperti itu. Meskipun ini semua tentu dengan proses juga gitu loh ya. Ini dengan proses, ya bismillah lah kita usaha. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada sebuah rumah tangga, kepada orang-orang yang ada di rumah tangga itu, Allah jadikan orang-orangnya itu, penghuni rumahnya itu orang-orang yang lemah lembut, bukan kasar, bukan suka mukul, bukan berkata-kata jorok, berkata-kata kasar, tidak. Tapi Allah jadikan para penghuni rumah tangga ini adalah orang yang lembut. Kita juga butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita ya macam-macam ya tentu ya, berbeda-beda. Jadi semua berproses dan kita salah satu usaha yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha hadir di majelis ilmu agar melembutkan hati supaya semakin ngaji, semakin banyak ilmunya, ini kita semakin lembut hatinya, semakin menjalankan agama Islam dengan baik, semakin khusyuk dalam sholatnya, bukan malah semakin sombong, meremehkan orang lain, tidak. Sekalipun kita melihat orang yang barangkali dia belum menutup aurat, bisa jadi dia kerjaannya menggibah terus, bisa jadi dia pekerjaannya di dalam pekerjaan yang haram dan lain sebagainya, ya kita doakan dia dan jangan kita merendahkan, mengejeknya. Kita doakan, karena kita juga terkadang belum tahu alasannya ya. Jadi dia dalam kondisi terdesak dan lain-lain, kita doakan hidayah saja kepada dia. Maksudnya kita semakin ngaji itu ya adalah muncullah kelihatan dampak baiknya. Ini ngaji sudah setahun, 2 tahun, ini kita semakin apa sih sebenarnya ini? Kita ngaji ini bukan teori-teori saja, tapi prakteknya. Ketika ketemu temannya, mengucapkan salam, tanya kabarnya. Kalau ada yang membutuhkan, ya kita berusaha membantu. Kalau kita juga berusaha mencari amalan yang memungkinkan kita lakukan dan itu berpahala jariah misalnya, itu juga butuh. Ya minimal kita ini adalah ya amalan yang jadi amalan andalan kita. Ya diusahakan orang lain nggak ada yang tahu. Maksudnya kalau orang lain nggak tahu itu kan kita memang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala gitu loh ya. Kita usahakan ada amalan yang seperti itu. Bahkan usahakan bisa jadi anaknya nggak tahu, suami nggak tahu, bisa jadi. Sehingga amalannya itu benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kita juga belajar tauhid, belajar untuk mengikhlaskan ibadah hanya bagi Allah taala. Ikhlas maknanya menyerahkan ibadah hanya bagi Allah, bukan ikhlas maknanya rela. Bukan ikhlas maknanya rela atau biarkanlah nggak apa-apa, tidak. Maksudnya ikhlas menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa taqatta'at bihimul asbab. Pada hari kiamat kelak seluruh hubungan terputus. Seluruh hubungan terputus. Ya, maksudnya kalau tidak didasarkan dengan tauhid, keimanan, agama Islam yang baik, hubungan terputus. Justru satu sama lain kalau bisa menjauh. Kenapa menjauh? Anak menjauhi orang tuanya, suami menjauhi istrinya dengan lari kabur dari orang tuanya, mertuanya, dan lain sebagainya. Karena memang pada hari kiamat kelak urusannya pribadi-pribadi dan setiap orang mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Suami ketika dia tidak memerintahkan istrinya untuk menutup aurat, menjalankan sholat dan lain-lain, ini baru ngeh tuh. Baru ngeh, waduh saya tidak menjalankan hak kewajiban saya.
Ini saya bisa dituntut oleh istri saya, mending saya kabur saja. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 11. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yauma idim bibani. Ketika mereka saling melihat pada hari itu, orang yang berdosa tadi, para pendosa tadi tidak melakukan kewajiban-kewajibannya. Begitu pula seorang ibu-ibu perempuan yang dia tidak memberikan pendidikan anaknya, tidak menasehati anaknya, tidak dibekali agama Islam, dia juga akan dituntut pada hari kiamat. Begitu pula anak yang dia tidak berbakti kepada orang tuanya, akan dituntut pada hari kiamat. Pasti ditanya itu, tidak mungkin tidak gitu loh ya, tidak mungkin tidak, pasti ditanya. Pada waktu itu orang yang berdosa tadi baru ngeh tuh, orang yang dia tidak menjalankan kewajiban Islam dengan baik, baru paham, akhirnya dia berusaha menebus dirinya dari azab. Supaya nggak kena azab, dia tebus dirinya dengan anak-anaknya. Ini ya Allah, anak saya azab saja, yang penting saya selamat dari azab, gitu tuh. Padahal di dunia ini kayaknya nggak ada lah ya, secara umum orang yang normal nggak ada yang mau untuk merelakan anaknya tersiksa demi dirinya selamat. Insya Allah nggak ada. Kasih sayangnya, cintanya luar biasa besar orang tua kepada anak. Bahkan kalau dia misalnya di hari raya itu biasanya yang dibelikan pakaian dulu siapa? Anaknya atau mau? Ibunya dulu yang beli nih. Ibunya dulu nggih niki nggih. Jenengan beli pakaian dulu, nanti kalau enak duit sisane anaknya dibelikan. Nonton nggih. Biasanya kan anaknya dulu biasanya. Maksudnya kasih sayangnya. Tapi pada hari kiamat, ikatan kasih sayang seperti ini bisa putus gitu loh ya. Seperti ini bisa putus disebabkan kemaksiatan yang dilakukan. Disebabkan tidak menjalankan agama Islam dengan baik. Bahkan bukan anaknya, kalau kurang wa sahibatihi wa akhih, bahkan istrinya dan saudaranya silakan diazab ya Allah, asal saya selamat dari azab. Istri saya ini azab saja gak apa-apa, anak-anak saya masukkan saja neraka, saudara saya ini sudah masukkan neraka, asal saya selamat dari api neraka, gitu tuh. Ini pasti terjadi, nanti pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Perkara gaib ya sudah Allah kabarkan di Al-Quran ini adalah hakun, benar terjadi, tidak mungkin tidak, pasti akan terjadi. Bahkan wa fasilatihi allati tuwi, dan keluarga yang melindunginya di dunia, siapapun yang menolongnya, mungkin Pak D-nya, Pak Leknya, Buleknya, mbahnya yang dulu ngasih dia duit ketika dia bangkrut misalnya, yang dia ini tanah saya pakai aja, rumah saya ini kosong pakai aja, itu pun juga orang yang memiliki hubungan dekat itu putus semuanya, azab semuanya ya Allah, asalkan saya selamat. Bahkan tidak cukup banyak itu, waman fil ardi jami'an tsumma yunjih, bahkan semua yang di dunia ini ya Allah masukkan semua ke neraka, tidak apa-apa, nggak masalah, asalkan saya selamat tidak kena azab. Akan ada nanti ya orang yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, keluarga kita dari api neraka. Amin. Maksudnya kisah seperti ini kan ya tidak hanya sekedar lewat-lewat aja di Al-Quran, ini butuh untuk kita tadaburi juga, untuk kita pikirkan, kita renungkan. Wah, berarti tugas saya ini masih lumayan nih. Lumayan atau berat ini? Atau lumayan berat? So ya, ada tugas-tugas bagi kita yang belum kita jalankan, kita usahakan dengan maksimal, diantaranya dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Karena seluruh hubungan, seluruh ikatan persaudaraan, ikatan ya pernikahan, ibu dan anak dan sebagainya, semuanya terputus kecuali yang didasarkan dengan tauhid, didasarkan dengan keimanan, saling menasehati,
sebagaimana dalam surat Al-Asr, wal asr, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian, rugi semuanya, nggak ada yang nggak rugi, nggak ada, semuanya rugi, dikecualikan yang memiliki beberapa sifat. Apa saja? Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amil solihat, dan orang yang beramal solih. Yang ketiga, watawasau bil haqi, orang yang saling menasihati di atas kebenaran, watawasau bis sabri, dan saling menasihati di atas kesabaran. 4 ciri-ciri ini yang butuh kita usahakan. Beriman maksudnya bertauhid. Beriman maksudnya bertauhid. Karena orang yang beriman itu disebut beriman karena dia bertauhid. Kalau dia ngaku orang beriman, hakikatnya tapi prakteknya, ucapannya, perbuatannya, tindakannya tidak menunjukkan dia bertauhid, maka sebenarnya tidak berguna imannya, gitu ya. Dia malah melakukan kesyirikan, kekufuran, tidak ada manfaatnya imannya. Kemudian dia beramal solih. Orang yang beriman, ngaku beriman, ini harus digandeng dengan amal solih. Harus digandeng dengan amal solih. Tidak bisa orang dia sekedar mengaku beriman, tapi dia tidak beramal solih, nggak bisa. Dan dia saling menasehati di atas kebenaran dan juga di atas kesabaran. Amar ma'ruf nahi munkar harus ada, sebisa mungkin kita jalankan di rumah tangga. Ibu-ibu beramar ma'ruf nahi munkar di rumah tangga, anaknya dan juga suaminya dengan cara yang baik. Seperti itu. Keimanan, hubungan ini bisa berlanjut kekal di dunia dan juga di akhirat. Kalau hubungannya tidak didasarkan tauhid, maka yang ada kebinasaan, kehancuran. Tapi sebaliknya, kalau hubungannya didasarkan tauhid, hanya dengan ini kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita sayangi, kita cintai selama di dunia. Hanya dengan ini, makanya ya kita memotivasi lah ya orang-orang yang kita cintai, kita sayangi, anak-anak kita, oleh kita supaya tidak hanya bisa makan, tapi juga di surga. Ini kita butuh untuk menjalankan sholat, berwudhu dengan wudhu yang benar. Kita butuh membaca Al-Quran, memperbanyak bekal, karena Allah yang memerintahkan kita. Dan kita juga harus takut terhadap azab Allah. Jangan sampai kita menebar aurat, jangan sampai kita berdusta. Kamu sebagai anak harus berbakti pada orang tua. Kita juga menyayangi anak-anak. Ini juga memang harus diusahakan ya, harus diusahakan. Ya, supaya semua bisa berkumpul lagi di akhirat. Ya kita usahanya di dunia. Kita usahanya di dunia. Karena memang bakal ada orang-orang yang mereka ketika di dunia dekat, bahkan pasangan suami istri ternyata di akhirat tidak bisa berjumpa, tidak bisa berkumpul. Padahal dia di dunia luar biasa kasih sayangnya. Kalau sekedar harta ini sudah wah los-losan lah ya. Ya dipikirkan karena cintanya, sayangnya. Tapi sayangnya kita kepada anak bukan berarti kita turuti semuanya, tapi butuh diperhatikan, diarahkan kepada aturan syariat Islam. Ini poin yang ketujuh. Insyaallah poin yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan di bulan September ya. Bismillah ta'ala, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.